Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak, terdengar Pak, Terdengar Oke, Pak. terdengar Pak. baik. Terima kasih. Salam sejahtera untuk semua ya. Ya, adik-adik, saya ucapkan selamat ya bagi yang sudah bergabung karena sudah bisa selangkah lagi menjalani sidang. Ya, tentu saja adik-adik saya percaya sudah menyiapkan diri dan menyiapkan materi yang diperlukan. Nah, untuk pelaksanaan sidang besok, ya, tentu saja adik-adik memerlukan ya, pengetahuan ya, dan setelah sidang harus bagaimana. Nah, adik-adik di sore hari ini ada narasumber yang akan berbicara mengarahkan adik-adik dari bagian ijazah transkrip Bapak Adrian, Bapak Ferry Iswanto dari panitia sidang, dan Kepala Bagian Sidang Bapak Dr. Edi Sukirman yang akan memberikan pengarahan bagi adik-adik. Ya, nanti silakan disimak, dicatat, ditanyakan jika ada yang perlu Anda tanyakan. Ya. Baik, tanpa membuang waktu lagi, saya sediakan waktunya untuk Bapak Adrian dari bagian ijazah dan transkrip untuk memberikan pengarahan bagi peserta sidang yang hadir pada hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Ya, Terdengar Pak. silakan Bapak. Sudah. Terdengar Pak. Terdengar Pak. Tidak ada yang mau. Sudah terlihat untuk slide presentasinya? Sudah terlihat Pak. Sudah. Slide awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya yang telah hadir pada hari ini. Saya perwakilan dari bagian transkrip akan menjelaskan terkait informasi apa saja yang ada di loket transkrip dan ijazah. Untuk lokasi loket itu berada di kampus Depok Margonda di gedung 2 lantai 1. Jadi yang sebelumnya sudah pernah mengambil untuk sertifikat PI atau SSM itu loketnya sama. Berikut untuk pelayanan loket ijazah dan transkrip ada SSM, ada SKL, ada ijazah dan transkrip, rangkuman nilai, dan legalisir. Selanjutnya saat berkas yang akan dikumpulkan nanti saat sidang itu yang pertama nanti ada KTP, terus nanti ada form foto, ada berkas yang harus diisi, lalu mengumpulkan pas foto 4 lembar 4x6 hitam putih. Jadi diusahakan tidak boleh cetak di sembarang tempat, jadi harus di foto studio dan harus terbaru juga kalau bisa fotonya, karena ijazah dan transkrip itu hanya dicetak 1 kali. Jadi mohon diperhatikan untuk terkait foto yang akan nanti dikumpulkan pada saat sidang. Lalu untuk yang pria harus menggunakan dasi berwarna hitam. Untuk wanita yang memakai hijab diwajibkan memakai berwarna putih. Lalu pria dan wanita yang memakai kacamata mohon tidak memakai kacamata pada foto nanti atau di pas foto ya. Berikut untuk yang foto yang disarankan, jadi rapi, berdasi hitam. Lalu untuk yang wanita itu rambutnya digerai ke belakang, dan yang berhijab itu wajib berwarna putih. Ini selanjutnya yang salah, ada yang berwarna terus berkacamata juga. Lalu fotonya hijabnya berwarna hitam, lalu ada yang tidak berdasi, dan
terlihat gigi. Selanjutnya ini untuk syarat pengambilan SKL. Jadi SKL itu biasanya kurang lebih 2 sampai 4 minggu setelah Anda dinyatakan lulus. Jadi untuk syaratnya yaitu ada surat jadwal sidang atau kartu sidang ya, tapi yang telah dicap oleh bebas keuangan. Nanti kalau misalkan sudah selesai dinyatakan lulus, nanti silakan ke bagian keuangan untuk minta capnya ya. Lalu berikutnya yang kedua ada pembayaran sumbangan buku. Jadi untuk yang sumbangan buku ini S1 itu 200.000, jadi bukan 100.000 ya. Selanjutnya pembayaran wisuda, lalu registrasi uji karir atau career center. Lalu untuk yang prodi khusus arsitek dan sipil itu ada bukti penyerahan skripsi yang dilakukan oleh prodi atau jurusan ya. Selanjutnya berikut untuk contoh SKL. Ini untuk contoh ijazah dan transkrip nilainya. Ini untuk catatan yang harus diingat. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ijazah dan transkrip nilainya sudah diambil di loket, segera melakukan backup, mau itu di scan atau di foto, lalu diupload ke Google Drive, ke website seperti Google Drive atau Dropbox atau tempat yang lainnya. Lalu untuk persyaratan kalau bisa jangan sampai hilang, seperti yang tadi yang sudah disebutkan, surat jadwal sidang, pembayaran sumbangan buku, wisuda, dan uji karir ya. Untuk legalisir bisa dilakukan setelah ijazah dan transkrip nilainya sudah diambil. Nanti ada loket di seberang loket transkrip, kurang lebih 1 sampai 2 minggu untuk lamanya proses berkas legalisir ya. Lalu berikutnya ini untuk yang diwakilkan, bisa bila berhalangan hadir. Jadi si penerima kuasa juga membutuhkan surat kuasa dari pemilik ijazah. Jadi harus bermaterai 10.000, boleh ditulis tangan atau diketik, yang penting asli. Lalu fotokopi KTP kedua belah pihak. Lalu selanjutnya untuk yang akan menerima berkas nanti, harap menyediakan materai 10.000. Nanti pada saat di loket kita berikan ada surat pernyataan untuk pengambilan ijazahnya. Lalu disertakan juga untuk persyaratan yang 4 tadi, seperti surat jadwal sidang, pembayaran sumbangan buku, wisuda, dan uji karir. Selanjutnya ini untuk jadwal loket transkrip, kita buka setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 10 sampai jam 11.30. Setelah itu istirahat dan akan buka kembali jam setengah 2, 13.30 sampai setengah 3. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa email ke transkrip@gunadarma.ac.id. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau bertanya. Halo, selamat siang Bapak. Dengan saya Syifa Salsabila. Saya mau bertanya, berarti ini itu dikasih
dikasih tahu ya bagaimana kalau misalkan kita telah lulus untuk mengurus ijazah. Iya, betul. Iya betul. Maksudnya masih dalam tahap itu kan, belum tahap ke sesi selanjutnya. Ya, jadi misalkan Anda sudah dinyatakan lulus, nanti ada tahap-tahap berikutnya. Biasanya nanti dari bagian sidang atau dari host nanti akan memberikan informasi terkait selanjutnya apa saja yang akan dilakukan setelah itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama kembali. Ada yang lagi? Selamat siang, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Saya Hartono dari Elektro. Saya mau tanya, kebetulan nama di KTP saya sama di ijazah SMA saya beda. Kira-kira nanti untuk penulisan ijazah nanti itu diambil dari yang mana ya, Pak? Untuk dari tahun 2021 kita berpatokan sama KTP. Jadi kalau misalkan KTP-nya ada yang salah seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, NIK-nya juga mohon diperbaiki terlebih dahulu. Jadi biar tidak bukan dicetak ulang, jadi tidak memerlukan waktu yang lama nanti untuk alatnya itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Selamat siang Pak. Ya, silakan siapa dulu? Pak, selamat siang. Saya ingin bertanya. Ya. Saya kan sudah sumbang buku nominalnya 100.000. Itu kan tadi Bapak bilang 200 ya. Lalu gimana ya Pak kalau saya sudah membayar 100.000 atau nanti nambah lagi atau gimana? Ya, nanti misalkan Anda skripsi atau kompre? Kompre. Kalau kompre nanti ada informasi terkait di bagian perpustakaan untuk tahap-tahap apa aja yang akan dilakukan oleh yang sidang kompre. Biasanya SSM untuk sertifikat PI atau CTM-nya sudah pernah diambil? Belum Pak. Mungkin nanti setelah sidang disegerakan untuk mengambil sertifikat PI-nya. Kalau tidak salah sih untuk VA atau virtual account blanko yang 200.000 itu memerlukan nomor induk dari nomor SSN-nya yang akan diupload. Mungkin bisa ditanyakan nanti ke bagian perpustakaannya lagi. Terima kasih. Yang Pak, saya dari Syifa lagi. Untuk sertifikat PI itu dapatnya, maksudnya kita ngurusnya gimana ya? Sudah upload untuk berkas-berkas PI-nya ke bagian perpus? Belum Pak. Masih kemarin sih saya udah berupa bikin PDF-nya ya, tinggal diupload aja sih sebenarnya sih. Tapi untuk penguploadan belum. Mungkin nanti disegerakan untuk diupload, diselesaikan, nanti akan muncul untuk VA atau blankonya ya, nanti dibayarkan. Nanti setelah itu ada tahap selanjutnya untuk yang S1. Jadi biar tidak membebani untuk ke tahap selanjutnya, takutnya memerlukan waktu yang lama gitu. Oke, baik. Untuk bagian sumbang buku nih Pak, Syifa juga baru dengar nih, ternyata sumbang buku 200.000 itu tuh buku yang kita yang beli bukunya, atau memang dari pihak perpus yang membuat kita tuh harus beli buku tersebut? Setahu saya sih hanya mahasiswa atau mahasiswi ini hanya membayar blanko sejumlah segitu sih. Oke. Berarti minta blankonya ke perpus ya? Ya, tapi untuk dapat blanko tersebut itu ada tahap-tahap yang harus diselesaikan dulu gitu. Oke, baik. Berarti kalau misalkan saya bertanya ke perpus tentang perihal sumbang buku ini,
saya bisa langsung nanya ke bagian pihak perpustakaan aja ya Pak? Iya, betul. Terus kalau misalkan nih Pak, kan besok itu kan udah ujian. Nah selesai ujian itu kan dapat kayak surat selesai ujian. Nah itu tuh surat selesai ujian untuk selanjutnya itu tuh prosesnya gimana ya Pak? Ya, nanti akan diberikan oleh host atau misalkan dari bagian sidang eh, melalui grup host nanti. Oh baik, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak informasinya. Halo Pak. Halo Pak. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Dari jurusan ilmu komunikasi mau nanya Pak. Yang Ya. pertama, itu kan tadi saya lihat di syarat sidang ada yang harus bawa cetak foto hitam putih kalau nggak salah. Kalau sidangnya online tuh bagaimana ya Pak? Dan yang kedua, saya kan udah ngambil SSM dan sertifikat PI. Udah dapat juga SSM dan sertifikat PI-nya. Tapi kemarin saya cuma bayar 100.000 doang lewat IE. Ataukah itu bayar lagi atau gimana ya Pak? Itu sih Pak, dua itu. Terima kasih Pak. Oh ya, mungkin untuk yang pertama itu apa ya? Tadi yang pertama masih bisa jadi lupa. Yang pertama tuh ini Pak, soal tadi kan ada syarat sidang yang membawa cetak foto hitam putih dasi. Cetak foto apa nanti Karena gimana? online itu mungkin nanti selanjutnya nanti ada pemberitahuan ya atau informasi dari bagian sidang, nanti akan ditentukan mungkin tanggalnya tanggal berapa untuk mengumpulkan berkas tersebut. Nanti silakan dipantau terus aja untuk grup WhatsApp-nya nanti. Selanjutnya untuk yang kedua Pak, Yang soal SSM dan sertifikat PI. Saya sudah ngambil. Ya. Kalau misalkan sudah ambil kan udah selesai tuh ya yang untuk SSM itu. Ya. Nanti untuk yang S1 itu nanti ada tahap selanjutnya lagi dari bagian perpustakaan. Misalkan kalau misalkan kamu skripsi, nanti harus upload skripsinya, jurnalnya. Jadi kalau sudah selesai nanti ada muncul VA atau belangko untuk pembayaran sumbangan buku yang 200. Berarti yang sumbangan buku itu untuk yang jalur skripsi. Kalau kompre berarti enggak ya? Kompre juga sama. Biasanya kalau kompre itu di inputnya pakai nomor SSM, nomor induk SSM kalau tidak salah ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke bagian perpustakaan saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, ya. Saya mau nanya Pak. Jadi kan kita selesai sidang, habis besok selesai sidang, itu kan kartu ujian sidangnya kan akan dicetak. Kita sambil bawa foto ya kalau nggak salah, untuk menyerahin ke loket ya Pak, sama bebas keuangan itu. Iya, tapi nanti sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh bagian sidang. Jadi berarti, tidak langsung harusnya. Kan berarti tergantung kita lulus hari itu tidak, atau bisa lanjutkan sidangnya di hari berikutnya kalau misalkan kita tidak lulus satu matkul kan, kalau kompre. Iya, betul. Betul kan? Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak mau nanya dong sekali lagi Pak. Ya, boleh sekali lagi ya. Saya kan udah bikin surat pernyataan buat sertifikat PI di ASD pada tanggal 4 bulan besok. Sedangkan saya baru tahu kalau ternyata bayarnya 200.000. Saya baru bayar 100.000 kemarin. Itu gimana ya Pak? Berarti mau nggak mau lebih lama lagi saya. Ini, kamu itu untuk mengurus apa? PI? Iya, sertifikat PI-nya. Kalau untuk PI hanya 100.000. Oh, berarti 100.000? Kalau untuk PI ya, kalau misalkan nanti besok kan kamu sidang, sudah dinyatakan lulus, nah nanti ada tahap selanjutnya untuk yang 200.000. Oh begitu, baik Pak. Bapak, saya mau nanya, Syifa Salsabila, yang besok kan saya kompre nih Pak. Itu sidangnya dalam satu waktu kan ya, bukan yang kayak
dibagi-bagi beberapa kali sidang atau gimana ya? Soalnya saya juga kurang ngerti nih untuk sidang kompre besok gimana, dan perihal bajunya, maksudnya kayak besok pakai bajunya gimana gitu Pak. Ya, nanti ada informasi terkait sidang itu nanti oleh bagian sidang ya. Biasanya nanti akan diinformasikan ke akan di-invite melalui grup WhatsApp biasanya. Nanti ditunggu aja, nanti ada informasi terkait dari bagian sidang ya. Kalau misalkan belum di-invite nih Pak, selewat jam 10 itu tuh nanti saya bisa hubungin Ibu Enda kan? Ya boleh ke dosen pembimbing atau misalkan ke dosen terkait. Soalnya maksudnya saya itu kemarin di email bilangnya kalau misalkan sebelum kalau misalkan udah lewat jam 10 hamil 1 itu tuh bisa tanya ke Bu Enda, tapi tadi siang jam 1-an itu saya di chat sama Ibu Fani untuk mengikuti sesi topiknya sesi Zoom ini gitu. Apakah Bu Enda ini yang besok menguji saya atau gimana, itu saya kurang ngerti tuh Pak, itu gimana ya? Nanti ada, ditunggu aja, nanti ada info terkait, nanti ada host dari setiap ruang atau grupnya, jadi ditunggu aja. Nanti kalau misalkan ada kendala terkait belum di-invite atau bagaimana, nanti bisa melapor ke dosen terkait seperti tadi Bu Endang atau siapa gitu. Baik Pak. Ya, Ardian sepertinya waktunya sangat terbatas Pak. Iya Pak, makanya tanyakan menggunakan email aja Pak ya. Ya boleh Pak. Ya. Sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ardian sudah memberikan pengarahan bagi adik-adik semua. Yang berikutnya ada dari panitia pelaksana sidang Bapak Perli Suwanto. Silakan Bapak berkenan untuk memberikan pengarahan bagi adik-adik Pak. Ya baik, terima kasih Pak Trio atas kesempatannya untuk hari ini diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan ya terkait masalah persiapan sidang besok. Nah, bagi teman-teman yang tadi sudah banyak bertanya sama Pak Adrian, seharusnya bertanya terkait masalah ijazah ya, sama pengambilan proses ijazah gitu. Tapi banyak bertanya juga yang melenceng dari temanya ya, yang dibawakan sama Pak Adrian. Harusnya ke saya nanti nanyanya gitu ya. Oke, nah sebelum saya mulai, di sini kan saya perwakilan dari sidang kan memberikan informasi tentang teknis ya, teknis kalian buat sidang nanti besok daring seperti apa. Oke, mohon disimak oleh kalian gitu kan ya, pengarahan sidang ini karena informasinya tidak bisa diulang ya karena bukan video juga. Silakan nanti bertanya kalau misalnya yang belum jelas, mohon diperhatikan dan disimak ya. Oke baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, peserta sidang tanggal 29 ya Februari 2024. Untuk sidang kali ini ya saya akan memberikan 3 poin penjelasan ya terkait masalah persiapan sidang, proses sidang sama hasil sidang nanti setelah sidang itu seperti apa aja kalian kan ya. Nah yang pertama persiapan sidang ya, terkait masalah persiapan sidang nanti kalian kalau misalkan ada yang belum masuk ke grup ya, grup host ya, di mana di situ nanti akan ada beberapa mahasiswa di dalamnya ya, di dalam satu kelompok itu termasuk room gitu kan, itu ada anggotanya adalah kalian peserta sidang. Nah nanti informasi terkait masalah prosesi sidang nanti ada host tersebut bertugas untuk menjadi jembatan kalian ya, antara peserta sidang dan penguji ya. Di situ nanti akan dijembatani oleh host, nanti segala informasi akan disampaikan oleh host, jadi kalian harus ngapain dan harus mempersiapkan apa, tapi di sini juga nanti akan dibahas ya. Terus selain di grup itu juga nanti kalian harus segera ya mengumpulkan file kalau misalnya itu kalian ada yang skripsi ataupun kompre, silahkan kumpulkan filenya ya untuk skripsi dari awal cover sampai ke lampiran segala macam itu dalam satu file ya, jangan dipisah-pisah ya. Terus juga nanti di grup grup host itu nanti kalian akan
diberikan urutan ya, urutan maju sidang itu siapa aja, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi nanti itu tergantung kondisi ya. Di situ mengkondisikan bahwa ada kondisi khusus di mana kadang-kadang penguji juga meminta kalian untuk misalkan ada pesanan ya, request dari dosen penguji, misalkan tolong anak ini dulu yang maju ya. Nah, misalkan kamu dapat tadinya dapat giliran untuk maju daftar itu adalah misalnya yang kedua atau yang ketiga, ternyata bisa maju jadi yang pertama ya. Jadi mohon untuk standby, jangan sampai kalian setelah dibagikan urutan peserta sidang yang maju sama host gitu kan, misalkan 1, 2, 3, oh berarti gua nanti urutan yang kedua misalkan gitu, tapi ternyata ada kondisi khusus kayak tadi. Jadi jangan ditinggalkan ataupun kalian malah leha-leha ataupun malah tidur gitu, karena gue terakhir nih gitu kan, pasti gue terakhir itu sekitar jam 1 siang misalkan gitu kan. Itu jangan tinggal tidur, siapa tahu tadi gitu kan dipanggil gitu ya. Jadi mohon terus dipantengin grup-grupnya ya. Terus untuk masa persiapan juga kalian silahkan persiapkan ya untuk mulai dari sekarang PPT sidangnya, terus juga terkait masalah laptopnya ataupun prasarana yang menunjang kalian untuk kelancaran proses sidang besok gitu ya. Dimana kelancaran tersebut akan dipengaruhi sekali gitu kan oleh kalian, karena tergantung kesiapan kalian. Takutnya dengan adanya kesiapan yang tidak super oleh kalian, dosen juga nanti akan dosen penguji ya maksudnya gitu kan, akan ngerasa ini anak tidak maksimal. Siapa tahu itu mengurangi penilaian gitu kan ya. Misalkan entah itu ruang kalian yang sediakan itu misalkan di kamar atau di depan rumah itu kan bising gitu ya. Jadi mohon dari sekarang kalian menyiapkan ruangan ya yang benar-benar steril dari suara ataupun orang-orang ya. Terus juga persiapan sidangnya dan terkait masalah koneksi, silahkan koneksinya ya distabilkan stabil, gimana pun caranya harus stabil. Kalau misalkan di rumah kamu wifi-nya sering gangguan, pakai kuota sendiri ya, kuota dari HP misalnya itu ya, tethering dari HP silahkan. Ataupun misalkan sinyal handphone juga jelek, kurang bagus di rumah, misalkan mapping dulu ke rumah siapa gitu ya, yang sekiranya sinyalnya bagus di rumah tetangga ataupun siapa misalkan kata gitu. Takutnya tadi menjadi gangguan gitu ya. Terus juga terkait masalah laptop kalian juga ya, laptop kalian juga harus dikondisikan ya, istilahnya gimana caranya agar laptop itu tetap stabil ya jaringan ataupun kekuatan dari si laptop tersebut, jangan sampai nanti ngehang ataupun nge-lag gitu kan, bahkan sampai nge-freeze gitu ya. Jadi sarannya adalah ketika kalian buka WhatsApp di web ya, WhatsApp web, terus juga nanti kalian akan terhubung dengan Meet ya, Google Meet. Ini kan kita berhubung pakai Zoom, pakai Meet ya, itu lumayan cukup membebani komputer kalian gitu kan ya. Itu WhatsApp-nya kalau misalnya kalian sudah masuk ruang ujian ya, ruang sidang, kalau misalnya sudah masuk ke Meet, alangkah baiknya WA-nya kalian close aja dulu, di force close, jangan di logout, tapi force close, jadi langsung klik tanda silang aja biar nggak makan waktu yang lama ya gitu ya. Soalnya kan proses untuk logout itu lumayan lama gitu ya. Jadi langsung force close aja. Ya nanti komputer kalian itu kan jadi enteng biasanya gitu ya. Terus persiapan sidang juga sama ya, karena berhubung kalian juga daring di sini, daring maupun luring, terkait masalah pakaian tetap sama ya. Kemeja putih, pakai dasi untuk yang cowok, rambut rapi juga ya, rambut rapi pendek ya. Terus juga celana kerja, celana hitam. Kalau untuk masalah pakai sepatu nggak apa-apa kan kalian daring ya, karena di rumah masa di dalam kamar kalian sendiri itu pakai sepatu nggak gitu, boleh silakan. Tapi jangan sesekali ya, ada kejadian kemarin ada peserta sidang yang atasannya kemeja putih tapi dia malah pakai sarung gitu, bawahnya malah pakai sarung gitu. Jangan, pakai tetap pakai celana hitam ya. Soalnya suka ada host yang meminta kelengkapan sidang kalian, entah itu misalkan KRS kalian harus tunjukkan, surat jadwal sidang juga harus tunjukkan, karena itu menyesuaikan dengan foto kalian gitu kan. Jadi bener gak sih nih orang yang sidangnya sekarang itu dia gitu kan ya, karena takutnya kalian dikira jadi joki gitu ya. Nah itu tadi juga jangan pakai sarung. Ingat dasinya harus dasi hitam polos ya, dasi hitam polos wajib. Terus yang selanjutnya alat prasarana sidang tadi sudah ya. Untuk besok kalian di Meet ya, pas masuk ke ruang sidang tidak boleh ada background. Semuanya tampilan di belakang itu misalkan tembok ya, tembok aja gitu ya.
Kalau tampilan belakang lemari kalian, jangan pakai background ataupun di blur. Ya, kondisinya kalau misalkan kalian pakai background kalian kan ada teman kalian yang ngebantu di belakang kalian kan nggak kelihatan. Ya, pokoknya jangan ada kecurangan apapun, itu nanti hukumannya bisa nanti kalian nggak lulus sama dosennya gitu ya. Ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu kemarin. Mereka sampai nggak lulus akhirnya gitu kan ya, gara-gara mereka berbuat curang gitu kan. Di sekitaran ruangan dia tempat sidang ada temennya yang ngebantu berbisik dari belakang ataupun dari depan layar kamera kalian, tapi kan kedengeran tetap ya, meskipun berbisik segimanapun kecilnya tetap kedengeran, karena mimik gerak tubuh kamu sama mata itu nggak bisa ngebohongin gitu ya, nggak bisa fokus ke kamera seperti ini. Kalau sama matanya terus melihat ke arah depan kalian gitu kan, kayak ada yang menginstruksikan gitu ya, kelihatan nanti. Jadi nggak boleh ada kecurangan. Terus terkait masalah ruang sidang ya, jangan lupa nama yang nanti kalian pas masuk ke gimmick itu harus nama kalian ya, nama kalian ya, sesuaikan dengan emailnya, sesuaikan ya. Terus nama itu, terus attitude ketika pas sidang juga mohon dijaga ya, karena attitude di sini penting ya. Jadi perilaku kalian ya, sopan santun kalian itu juga diperhitungkan terhadap penilaian. Kenapa? Karena kalau misalkan pengujinya kalian melihat gelagat yang tidak enak atau segala macam, itu bisa mempengaruhi nilai kalian. Jadi mohon dengan caranya untuk sesopan mungkin ya, seformal mungkin. Jangan lupa juga tegur sapa pengujinya setelah memulai sidang ataupun setelah sidang. Waktu itu nanti ditentukan kalau misalkan peserta satu sudah masuk, biasanya kurang lebih sekitar setengah jam atau 40 menit ya. Jadi untuk peserta keduanya siap-siap lagi. Terus nanti juga hasil sidang akan diumumkan ya. Ini yang kedua adalah pas lagi pas sidang ya, dari ruang sidang. Nanti ya, kalau misalkan ada yang jam sampai saat ini yang belum masuk grup, tenang aja, ditunggu ya, karena ini lagi proses. Terus juga kalau misalnya udah ada yang di grup, infonya mohon disimak, dan juga jangan lupa untuk persiapan terkait saat sidangnya, dan nanti juga di-share oleh bapak ibu ataupun host yang bertugas nanti di room kalian yang informasi itu ya. Terus untuk yang skripsi ataupun kompre ya, yang skripsi silahkan ya dikirim tadi ya, satu file full ya, keseluruhan dari awal cover sampai ke lampiran dikirim ya dalam satu file, jangan dipisah-pisah ya. Untuk yang kompre ya, silahkan belajar untuk catatan yang sudah kalian pegang aja ya, untuk buku ajar kalian. Terus untuk terkait masalah hasil, untuk yang kompre ada 3 kemungkinan ya untuk hasil kompre, yaitu adalah lulus, tidak lulus satu mata kuliah, dan tidak lulus ya. Untuk kondisi yang tidak lulus satu mata kuliah berarti siswa berarti LB ya, lulus bersyarat. Untuk yang kondisi yang LB ini berarti nanti ujian ulangnya adalah dengan dosen yang bersangkutan yang tidak lulus ujian satu mata kuliah tadi, misalkan dengan bapak penguji A misalnya, berarti dia lagi nanti. Tapi bedanya adalah kalian harus berkomunikasi dengan dosen penguji tersebut gitu ya, dimana nanti kita akan mengarahkan kalian, menginformasikan ya dari bagian sidang. Nanti setelah sidang besok misalnya ada yang LB, ada yang mengarahkan, nanti diinfokan bahwa kalau misalnya ada yang LB, silahkan menghubungi dengan dosen beliau. Terus juga nanti kalian membuat janji ya dengan dosen tersebut untuk ujian satu mata kuliahnya ya. Dosen hasil tidak lulus juga nanti akan diinfokan di bagian sidang untuk datang ke loket 13 sampai 16. Tapi biasanya yang di loket itu adalah loket 14 atau 15 ya. Jadi silahkan datang untuk yang tidak lulus untuk daftar ulang ya. Bisa dibilang itu daftar ulang untuk sidang selanjutnya untuk yang tidak lulus. Tapi saya doakan untuk yang sidang besok ya, khususnya tanggal 29 Februari, semoga dapat nilai yang baik dan juga lulus semua gitu ya. Nah, untuk yang kompre ataupun skripsi, tadi kan yang kompre ya, yang skripsi ada 2 kemungkinan ya, yang satu lulus dan satu tidak lulus, hanya dulu saja. Tapi tetap sama, kalau misalnya kondisinya tidak lulus berarti tetap harus datang ke loket untuk konfirmasi daftar ulang ya, sementara untuk jadwal sidang selanjutnya. Dan selanjutnya adalah hasil dari sidang ya. Di sini hasil sidang nanti diumumkan jam 7 malam ya sidang. Silahkan untuk nombar
sudah disiapkan masing-masing ya, baik itu di rumah ataupun di luar ya, bagi teman-teman kalian. Yang penting kalian senyamannya aja, jangan sampai membuat kegaduhan dimanapun itu tempat kalian nongkrong nanti ya. Karena ini daring ya, di rumah ya udah berarti yang orang tua aja untuk melihat hasil sidang hari besok misalkan gitu ya. Untuk yang administrasi setelah sidang ini saya akan bagikan link ya. Ada beberapa ketentuan untuk yang kompre, ini khususnya informasi yang skripsi, informasi untuk yang skripsi ya. Jadi untuk ketentuan terkait masalah cover nanti informasinya bisa kalian download ya, ketentuan atau template yang sudah kita sediakan di sini. Kalian download, nah itu lihat di chatnya. Silahkan kalian klik linknya ya sekarang, terus download sesuai dengan keperluan kalian atau kondisi kalian. Misalkan untuk yang skripsinya adalah ada 2 dosen pembimbing ya, silahkan download format yang 2 pembimbing. Yang satu ada format yang untuk dosen 1 pembimbing. Dengan catatan di sini di format yang ada yang kita bagikan, yang share ke kalian ini, kalian tidak boleh mengedit yang sudah ada, kalian hanya bisa menambahkan. Jadi untuk isian yang kosong itu kalian hanya bisa menambahkan, tapi yang udah ada nggak boleh diedit karena itu adalah udah format yang format yang udah fix dari kita ya gitu ya, nggak boleh diganti ataupun diedit gitu. Silahkan di-download. Nah di sini juga tadi kan kata Pak Andri kan ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan oleh kalian, yaitu fotokopi KTP, ijazah SMA atau terakhir gitu kan ya, terus juga sama form foto. Nah form foto ini di-downloadnya di sini di link ini, silahkan. Jadi download dari sekarang dari sekarang ya, form foto silahkan download. Nah di situ ada lembar isian untuk foto 4x6 4 piece ya, 4 biji. Silahkan kalian tempel fotonya. Terus isiannya kalian isi mau tulis tangan ataupun diketik silahkan boleh. Tapi yang penting fotonya adalah foto untuk ditempel asli ya. Terus ketentuan foto juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Andri bahwa fotonya itu benar-benar harus rapi karena itu buat ijazah dan itu juga buat lamar kerja nanti buat kalian. Ini serapi mungkin, sebaik mungkin, dan sejelas mungkin. Ya untuk format fotonya tadi ya bahwa itu pas foto hitam putih, untuk kertasnya kertas dam yang kasar ya, agak sedikit kasar karena itu nanti dicap biar nggak hilang gitu ya kalau yang kasar permukaannya. Terus juga dalam dokumen ini ya di PA Gunadarma Sidang ini untuk yang format skripsi ada dari cover, lembar pengesahan sampai ke kata pengantar. Silahkan di download oleh kalian karena itu dibutuhkan. Terus administrasi setelah sidang ya, ini cover khususnya loket buka, loket sidang itu Senin Rabu Jumat ya loket bukanya ya. Jadi silahkan datang kalau misalnya kalian sudah selesai revisi sama baik itu penguji, terus kalian untuk tiket cover dan cover perlu ditandatangani oleh kepala bagian sidang nanti Pak Ibu. Nah itu nanti datang ke loket 13 sampai 16, tapi yang buka itu dalam 14 dan 15 biasanya. Silahkan datang. Dengan catatan kalian sudah selesai revisi sama bapak ibu pengujinya ya, sudah ditandatangan dan juga divalidasi. Administrasi setelah sidang ini kan ada sekitar beberapa proses lagi ya, proses akhir kalian untuk proses masih ada urusan ya sama pihak kampus setelah sidang itu, yaitu kalian akan mengambil ijazah. Di mana ngambil ijazah ini memerlukan beberapa administrasi. Selain mendapatkan tanda tangan kepala bagian sidang, ada juga sumbang buku yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Andri. Sumbang buku itu berarti ke perpus ya, kalian upload skripsinya ya agar mendapatkan virtual account untuk sumbang buku yang tadi kata Pak Andri udah 200.000, sekitar 200.000. Terus habis itu ada bebas keuangan sama wisuda. Nah administrasi yang itu segera dilakukan oleh kalian karena itu ya ngomong gini, mau apa lagi? Kalau sudah berarti teman-teman sudah join kan? Begitu. Secepat-cepatnya gimana caranya kalian habis sidang ini kaleha ya. Mumpung lagi semangatnya, silakan langsung urus administrasi. Jangan ditunda-tunda. Kejadian atau kasus malah leha-leha, taunya dipanggil kerja keterima dan perusahaannya membutuhkan ijazah, mengharuskan ijazah, kalian kalian membutuhkan waktu lebih 2 bulan. Untuk
setelah sidang. Oke, mungkin dari saya dari perwakilan bagian sidang sudah cukup ya informasinya. Cukup sampai sini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan boleh ya. Saya mau bertanya, saya Farida Ayu Putri Saliha dari mahasiswa psikologi. Untuk masalah atribut yang untuk berhijab apa ya Pak? Apakah putih atau hitam ya Pak? Putih, informasinya putih ya. Nanti dari host juga akan dikasih tahu ya untuk terkait masalah pakaian sidang. Nanti warna putih ya. Untuk nanti untuk linknya juga dikasih kan Pak? Iya, nanti dikasih lewat grup hostnya ya, lewat grup nanti. Baik. Saya nanya Pak, ini dulu siapa dulu nih? Udah saya dulu. Kata saya nanya gue gantian dong. Oke, baik. Gini Pak, kan sidangnya itu online. Jadi apakah saya harus bawa fotokopi KTP-an atau menyertakan itu dengan foto kertas doc juga dan kartu jadwal, sedangkan kartu jadwalnya pada laman student saat itu belum diupdate di pengujinya. Oke. Dan gimana itu Pak? Bagus pertanyaannya buat Ragil ya. Jadi untuk terkait masalah berkas yang tadi yang akan dikumpulkan adalah setelah kalian sidang aja. Maksudnya tadi kan saya bilang bahwa loket itu buka Senin, Rabu, Jumat. Silahkan kalian nanti untuk datang, kan besok hari Kamis kalian sidang ya, hari Jumat boleh silahkan datang kalian mengumpulkan. Kita menunggu 1 minggu ya, kita kasih waktu spare waktu 1 minggu buat kalian pengumpulan berkas yang tadi setelah sidang, yaitu fotokopi KTP, ijazah SMA sama pun foto. Silahkan datang, berarti besok itu kan hari Jumat ya, lusanya itu kan hari Jumat, silahkan boleh mengumpulkan hari Jumat boleh. Senin boleh, Rabu depan boleh, Jumat depan juga boleh. Silahkan. Pokoknya 1 minggu kita kasih waktu. Jadi termasuk yang foto sidang juga setelah sidang. Apa gimana? Untuk yang form foto sidang juga setelah sidang. Iya betul. Yang form. Iya betul. Setelah sidang. Baik Pak, terima kasih. Halo Bang. Jadi semua berkas itu dikumpulin setelah sidang aja ya? Ya betul. Semua. Oke. Hari Jumat ya, boleh silahkan. Pak, saya mau nyambung dikit Pak. Ya. Pertanyaannya, berarti saya nyimpulinnya semua persyaratan yang bakal dikumpulin itu, misalkan kita sidang luring, bisa dikumpulin setelah sidang berarti kan ya Pak ya? Daring? Iya enggak kan, kalau kita luring kita harus ngasih persyaratan itu kan, langsung di... Iya, langsung Nah, kalau pas sidang. karena kita daring berarti kita ngumpulinnya sesudah sidang. Sesudah sidang, hari Jumatnya boleh silakan. Oke. Nah, di situ saya udah paham Pak. Cuman untuk si sumbang buku dan bebas keuangan segala macam, apakah kita akan bawa surat itu juga pas kita bawa prom itu atau enggak Pak? Enggak. Itu kalian hanya menyerahkan aja ke loket sidang itu berkas itu doang. Tapi kalau untuk sumbang yang lain itu persyaratannya beda-beda. Oke, berarti saya nyimpulinnya untuk from sidang itu bisa kita bawa setelah kita sidang. Kalau untuk si bebas buku, si sumbang buku dan segala macamnya itu untuk penjemputan ijazah kita ya Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak, saya Syifa Salsa bilang mau nanya, besok itu sebelum sidang kan daring nih Pak nih, saya tuh butuh mempersiapkan surat-surat apa aja ya Pak? RS sama surat jadwal sidang ya? KRS sama jadwal sidang itu di print out, nanti kita berikan di layar ketika kita disuruh ujian ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, tapi tunggu yang terupdate ya untuk jadwal sidangnya ya. Oh iya, nanti diinfokan lagi kan ya di grup ya? Iya, betul. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya. Izin bertanya. Siapa dulu nih? Duluan Mas, nggak apa-apa. Oke, bertanyanya apa sih? Lewat live chat juga boleh ya, silakan ya. Saya izin bertanya Pak, saya mau Taufik saja jurusan teknik listrik. Itu sebelum kita mulai sidang skripsi itu untuk filenya kirimnya lewat apa ya Pak? Apa nanti kita setelah Zoom ini dapat grup
hostnya, admin grup itu nanti akan disampaikan ke penguji. Oh baik Pak, berarti untuk link roomnya nanti saya linked otomatis atau nanti ada linknya Pak? Ada nanti linknya dikasih. Nanti kalian tiba-tiba disuruh dimasukin atau enggak, butuh konfirmasi undangan gitu kan. Oh ya udah Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat sore Pak. Izin bertanya Pak, saya Hartono dari Elektro. Untuk sidang besok kan itu sidang terakhir untuk tidak kena BPP Pak. Kalau saya sidang kompre dan tidak lulus satu matkul atau di bawah bilang lulus bersyarat, itu nanti apakah harus bayar BPP atau bagaimana Pak? Kalau tidak lulus kena BPP ya. Walaupun yang satu matkul juga kena Pak. Siapa tadi nama Hartono ya? Udah pede aja ya, kamu pasti lulus besok. Untuk informasi ini biarkan nanti nyusul ya, diinfokan lewat grup host. Ya. Saya yakin, saya doakan kamu nanti besok lulus, Hartono. Saya diri dulu, semangat. Nanti Pak. Ya. Bapak izin bertanya. Saya Lantik Pradipa dari jurusan arsitektur. Saya mau mastiin aja untuk sidang nanti di jurusan arsitektur itu daring atau luring ya? Dikarenakan saya mendapatkan email sudah offline gitu Pak, dari email jurusan saya. Coba pastiin lagi ke jurusan ya. Oke baik Pak, terima kasih. Sama mau nanya satu lagi Pak, sorry. Untuk setelah sidang kan nanti tidak dikenakan biaya semester 10. Tetapi saya masih ada kekurangan SKS dari matkul ngulang saya, nanti itu bisa diurus dari PUK nggak Pak, pengembalian uang kuliah? Ya makanya kan nanti ada proses kalian setelah sidang itu kan administrasi sidang, yaitu salah satunya adalah bebas keuangan ya. Di situ nanti akan ketahuan kalian punya lebih bayar atau enggak. Oke baik, terima kasih banyak. Yang kompre nggak bikin PPT ya. Ada lagi silakan. Pak, untuk PPT dikirim lewat grup nggak Pak? PPT nggak usah dikirim. Kalau misalkan PPT-nya dikirim berarti ada kondisi atau kendala khusus, misalkan kamu nggak bisa nampilin atau nggak bisa share screen, itu bisa kamu kirim ke hostnya ya, atau admin grup untuk minta bantuan ditampilkan PPT-nya. Pak, mau bertanya, untuk yang mengumpulkan file itu file fotokopi KTP dan kawan-kawannya kan Pak, yang untuk loket 13 sampai 16? Fotokopinya aja, tanpa legalisir juga nggak apa-apa, ijazah SMA-nya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Pak, sore Pak. Mau nanya dong Pak, kalau untuk pengumpulan berkas sidang itu bisa diwakilin nggak Pak? Kalau seandainya kerja atau gimana gitu? Boleh, silakan. Suruh temen kamu. Baik Pak, terima kasih. Temen yang barengan sidang ini kamu titipin ke dia boleh. Baik Pak, terima kasih. Ya, Abdul Aziz nggak ada ya, nggak perlu, cuma 2 itu aja. Pak, yang tadi saya cuma mau mengkonfirmasi untuk form foto 4x6 kan ya, hitam putih 4 biji putih ya, 4 biji kan ya Pak? Iya, 4 biji. Ya, terima kasih. Putih ya. Jangan hitam, soalnya kan nanti nyaru bersama background. Kan besok sidang waktu fisik Pak, print fisik. Kenapa putus-putus suara kamu? Itu kan besok jadwalnya harus bawa KRS dan jadwal sidang itu harus di print fisik berarti Pak? Iya, bukan ya, tapi di rumah kamu harus menyediakan KRS sama gitu ya, untuk buku-buku, soalnya kan nanti dikonfirmasi kamu joki atau bukan. Oh iya Pak. Berarti ini
takutnya kelewat untuk yang misalkan nyiapin print out KRS sama lembar sidang ya. Nah, lembar sidang itu ada di bagian mana ya Pak? Mohon maaf, aku takutnya jadi kelewat. Dosen kamu ada di info akademik, nanti di situ ada sidang, terus ada jadwal sidang. Oh, maksudnya yang di itu ya? Tapi belum ada keterangannya, jadi mau baca ya? Ya, kalau misalnya udah muncul keterangan nama penguji sama dosen penguji, ruang dan lain-lain, itu boleh di print, silahkan. Baik Pak, terima kasih banyak. Pak, saya mau nanya, bagian yang loket sidang itu kan loketnya 13 sampai 16. Itu terdapat Senin, Rabu, dan Jumat. Itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam 10 sampai jam 3. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau sampai nanti malam belum di-invite ke grup itu kok kita bisa ngelapor kemana ya? Fadli Andromeda, kalau misalkan kamu pas daftar nomor WA-nya tidak ada kesalahan, itu pasti kita masukkan ke grup ya. Kalau nggak ada kesalahan, kalau ada skripsi, kita akan menghubungi pembimbing kamu kan. Ya, masa mau kalau lagi Pak? Apa? Berarti sama aja Pak teknis sebelum sidang itu sama kayak teknis pas kita sidang PI ya Pak? Ya, hampir mirip. Betul. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, maaf. Sebelumnya kan saya tadi rada telat tuh masuknya. Untuk persyaratan setelah sidang itu maksudnya kayak berkas delegalisir, jadwal sidang itu tuh saya tuh bisa ngehubungin ke bapak siapa ya untuk kalau misalkan saya ada yang kelewat gitu. Kelewat apanya? Misalkan ada informasi yang sebenarnya tuh kurang jelas, itu saya bisa nanya ke siapa ya? Ada di kotak kami itu di web yang tadi saya kirim link, itu bisa ditanya di situ, di kotak kami itu ada. Nanti bisa kamu chat WA. Oke, baik ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak, izin bertanya boleh nggak Pak? Ya, silakan. Kita tuh udah kemungkinan nggak lulusnya berapa persen ya Pak? Saya nggak bisa menakar kualitas kamu ya. Pokoknya kamu berdoa semangat ya. Saya juga di sini doakan kalian ya, sebagian sidang mendoakan agar mahasiswa itu cepat lulus. Termasuk yang universitas juga kan mengharapkan agar mahasiswa itu baik, lulusannya kualitasnya baik ya. Jadi semangat ya, siapa tadi ya? Semangat ya, lulus ya. Terima kasih Pak. Pak, izinnya Alivia Muhammad Arji Pak, dari mahasiswa psikologi. Saya ingin bertanya Pak, saya takut miss aja. Untuk data peserta sidang ini kita print out dulu, lalu kita isi atau kita isi dulu, lalu kita print out, dan untuk fotonya itu gimana ya Pak? Kita tempel di form ini atau gimana ya Pak? Mau tulis tangan, mau diketik, tulis apa isiannya itu boleh silahkan, tapi foto tetap itu harus foto fisik ya, kalian print foto gitu kan di tukang foto, terus kalian tempel di form foto itu ya. Oh, kita tempel ya Pak ya? Tempel. Oke. Baik Pak. Ferry, Ya, sudah cukup Pak ya? oh iya, teman-teman sudah ya, nanti ada penjelasan lagi soalnya dari bagian kepala bagian sidang, dan saya tutup dulu, nanti dilanjutkan untuk bertanya di grup hostnya aja saya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Priyo. Terima kasih. Makasih Pak Ferry untuk penjelasannya. Kalau waktu kami sediakan waktu dan kesempatan ke Bapak Dr. Edi Skriman, SSMMIKOM untuk memberikan pengarahan pada adik-adik sekalian. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di sini contohnya misalkan ngajak diskusi ya, Bapak ini kan menanyakan saja ya Anda sudah membuat sesuatu ya, seperti itu penulisan akan ditanyakan bagaimana sih cara membuatnya, terus nanti kalau memang perlu dikasih masukan untuk memperkaya tulisan Anda semuanya kan gitu ya. Begitu pun yang di hasil masjid ya, Anda ditanya beberapa mata kuliah yang pernah Anda dapat waktu ya, ya. Itu karena ini sudah lulus semuanya kan ujiannya ini baik, jadi proses lulusan ya Anda sendiri ya. Di sini semua fungsi baik, tidak ada fungsi yang bertujuan ingin menjatuhkan Anda, tidak ada. Makanya yang menentukan tidaknya Anda sebenarnya bukan apa nih kalau beliau menanyakan tanya masalah satunya yang benar ya, pemasaran, karena ada yang pakai teknologi pemasaran, keuangan, sama strategis ya. Ini kan ada nanti di tidak sewa 40 menit untuk 3 dosen ya, kurang lebih dari teknologi menanyakan waktunya udah ya, apa sih teknologi kan nggak mungkin beberapa bulan palingannya ya datanya ya mungkin ahlinya kan penerapannya ya. Jadi jangan takut tidak ada fungsi yang dia itu kalau tidak ada dia usahanya baik ya, dia tahu ini tentang Anda datang sudah datang dan sekarang diingatkan kembali akan dibekali ya. Kalau memang misalkan target komputer tapi nggak berbaca kita jadi diingatkan kembali sama masa kerjaan komputer nggak tahu database dan sampai memalu sekarang. Jadi sekali lagi Anda jangan takut ada sedang ini dengan ketenangan ya. Jangan gelisah apalagi naik kerjaan itu yang membuat Anda tidak bisa menjawab ya. Jadi sekali lagi tenang saja ya, istilahnya begini, alim komunikasi bagus ngulang lancar bisa ya istilahnya, tapi kan kalau bisa lulus kan saya bilang lulus tidak cuma Anda ya. Karena kan seperti yang saya melihat tanya studi yang ada susah, bahkan kalau memang Anda misalkan tidak bisa menjawab ada kemudian yang sudah bingung ya sudah dibantu jadi kan pertanyaan anggap jawab dibantu dan segala visi lah istilah nggak bisa menjadi topik mau tanya apa lagi sekarang pertanyaan terakhir biasanya apa sih yang Anda pelajari sebelum bidangnya siapanya itu tanya ya. Jadi nggak ada yang susah, nggak ada susah. Lalu misalnya ada bilang kan kerja nanti jadi saya sama si A bikin ada ini anak bilang saya tidak ada ya. Jadi sekali lagi ya nanti malamnya Anda ya mungkin ya mungkin ya sholat tahajud atau berdoa gimana macam ya Allah berilah ketenangan dan pertanyaan gitu kan ya semuanya beragama lagi cara sama yang maha kuasa besok dan bertanya tenang jadi oh tanya ya jadi jangan takut sekali lagi ya mana berpikiran yang persen ini ya yang sendiri saya bilang dan apa pernah biasa kok saya nggak bisa kan begitu. Semoga nanti besok ya ada kita ada akan kami di sini ya dosen harus apa nanti ini yang bersama yang sekolah terus nah pastikan pasti terjun ke masyarakat entah Anda
kerja dulu istilahnya, akan ada kerja paginya kuliah kan malam sore hari malam hari. Yang di Jakarta setelah itu kan kuliahnya di Palembang ataupun di Palembang. Semakin baik buat anda. Nah, bukan, tapi bukan berarti kami memaksa anda untuk kuliah di Jakarta, tidak. Enggak. Bang kami di sini memberikan motivasi kepada anda semuanya kalau memang anda punya kesempatan lanjut ke bidang bisnis, silakan kesempatan kita ini. Kita begini, misalkan ketika anda sudah kuliah lagi, ada yang lain yang sudah kita ada, yang tidak masalah anda. Nah, hati-hati, pilih yang baik, atau jangan pada tapi kita kalau nanti lebih bertahan. Jadi enggak jiwa nggak masalah ya, harga itu nggak masalah, jiwa aku ya nggak akan berulang lagi gitu. Hati-hati dalam yang akhirnya baik ya, karena Allah tidak kalau masalah tidak akhirnya baik ya. Ini itu yang bisa sampaikan dari mengenai juga karena cuma sudah terakhir ya semester ini untuk semester depan kita lihat nanti kalau yang sudah mencukupi kuotanya pasti akan diangkat lagi. Dan tapi jangan lupa kita sudah jelaskan setelah anda lulus langsung anda bayar juga walaupun itu masih lama kita tuh akan bayar juga karena itu berkat jasa ya. Tapi karena ada biaya itu dengan tapi karena kalau sudah bayar dapat jasa akhirnya dan langsung itu sifat baik-baik yang mengambil bunga dan ya ya mungkin begitu sudah saya sampaikan ya. Selamat berjuang besok hari, semoga nanti esok hari ada kembali sidang kajian dengan baik sehingga anda lulus semua. Ya. Terima kasih dan selesainya akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Edi sudah memberikan pengarahan dan motivasi bagi adik-adik semua. Semoga menjadi berguna ya untuk mewujud semangat adik-adik untuk sidang besok pagi. Ya, tentu saja kami selaku panitia sidang berharap adik-adik bisa menjaga pelaksanaan sidang yang baik ya. Jangan lupa untuk berpakaian sesuai dengan kebutuhan, berperilaku yang sopan dan mengucapkan kata-kata yang juga sopan pada Bapak dan penguji khususnya ya. Akhir kata kami ucapkan selamat berjuang dan semoga berhasil atas perjuangan yang adik-adik lakukan di besok hari. Adik-adik sekarang sudah boleh keluar dari ruangan ini, kami ucapkan sekali lagi selamat berjuang dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Semuanya semangat. Semangat. Good luck, have fun. Pak Priyo. Pak dulu, Makasih Pak Rio. Sama-sama. Semoga lulus semua ya Pak. Makasih, Pak. Bisa deh. Ya. Terima kasih Pak.